Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan marilah kita beribadah kepadanya. Persiapkanlah hati, pikiran, jiwa, dan tubuhmu dengan berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudaraku, untuk mengawali ibadah ini, marilah memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami,
agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam minggu ini dari Efesus 6 ayat 13. Beginilah bunyinya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda.
Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini dari Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Marilah kita membacanya secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Waktu ku miliknya.
Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini menyapa kita dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk lebih jelasnya kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik yang ditentukan minggu ini adalah ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul satu perikop ini dengan panggilan untuk menderita.
Mungkin sebagian di antara kita bertanya, haruskah menderita sebagai pengikut Kristus? Dan seperti apa persiapan atau prasyarat untuk menjadi prajurit Kristus? Tanpa hendak mensimplifikasi atau menyederhanakan persoalan, nas khotbah ini hendak menjawab semua pertanyaan kita tentang tekad, komitmen, kesungguhan, atau kontinuitas kita sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi berbagai hal di dunia ini. Tentulah kita semua sepakat bahwa kita berkeinginan supaya hidup kita berjalan dengan mulus, tenang, damai, sejahtera, tercukupi segala keperluan, dan tidak ada masalah atau tantangan yang membuat kita kesulitan dan atau sampai menderita. Itulah isi doa dan permohonan kita. Dan kita akan berusaha dengan segenap upaya dan potensi supaya hidup ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan atau kerinduan tersebut. Tetapi bagaimana realitanya? Hidup ini pastilah ada suka dukanya. Tidak mungkin tidak. Diundang atau tidak, disengaja atau tidak, ada saja yang membuat kita susah, gelisah, sampai menderita. Ada banyak faktor penyebabnya. Mungkin masalah finansial, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau hubungan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dan tanpa harus menjadi pengikut Kristus pun, kita tidak terlepas dari hal-hal yang mendera kita di dunia ini. Lalu apa bedanya dikala kita menjadi pengikut Kristus yang harus menghadapi berbagai penderitaan tersebut? Melalui nas khotbah ini, pertama, kita memperoleh kekuatan karena kasih karunia Kristus di ayat pertama disebutkan tadi. Kalau kita sadar, belumlah seberapa penderitaan yang kita alami dengan penderitaan para hamba Tuhan dahulu kala, seperti para rasul pemberita Injil, seperti Petrus, Paulus, dan Timotius sendiri. Tetapi apakah mereka menjadi putus asa dan berpaling dari Allah? Tidak. Mereka menderita, dianiaya, disiksa, bahkan sampai mati secara tragis demi Injil Yesus yang mereka beritakan. Kita harus sadar bahwa kita menjadi pengikut Kristus saat ini adalah buah dari pemberitaan para rasul yang menderita itu. Apakah kunci dari keberhasilan mereka untuk tetap bertahan sebagai rasul dalam menghadapi penderitaan untuk terus memberitakan Injil? Tidak lain adalah karena mereka mengandalkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Istilah atau kata yang sering dipakai dalam perjanjian baru untuk kasih karunia adalah charis dan eirene. Kedua kata ini mengacu kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya ada jaminan keselamatan bagi kita di dalam menghadapi berbagai hal termasuk penderitaan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 13 ayat 13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap kuat, tetap bertahan dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab pasti kita akan dimenangkannya dalam setiap pergumulan dan penderitaan hidup kita. Kedua, Tuhan akan memberimu pengertian dalam segala sesuatu. Di ayat 7 tadi dikatakan. Tentulah dalam menghadapi berbagai hal atau termasuk penderitaan, kita mengarahkan pikiran, perhatian, dan tenaga. Namun sadar atau tidak, kekuatan dan apapun potensi dalam diri kita adalah terbatas adanya. Terlebih penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Karena musuh utama kita adalah iblis.
dengan segala daya dan rayuannya yang sangat berbahaya. Ada banyak cara akan dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 jelas firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak akan pernah berhenti melancarkan segala caranya untuk menelan atau memangsa para pengikut Yesus Kristus, supaya kita menjauh dari firman Allah dan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Bahkan Kristus pun sudah pernah mengingatkan kita, para pengikutnya, bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iblis akan mengintip di mana atau di saat kapan kita lengah. Karena itulah firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita, minta dan andalkanlah pengertian atau hikmat dari Allah. Hikmat atau pengertian Allah itu sudah teruji dan terbukti ajaib tatkala ia mengalahkan pencobaan-pencobaan dan kuasa iblis. Di padang gurun dalam suasana kelaparan setelah berpuasa sampai 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Dan Yesus menang mengalahkan iblis. Juga tatkala Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani, Yesus menang. Ketika ia berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Demikian juga pencobaan disalib. Tatkala para prajurit, orang-orang banyak yang dekatnya, dan juga penjahat yang di sebelah kirinya berkata, bebaskanlah dirimu kalau engkau anak Allah. Tetapi Yesus menjawab semua pencobaan itu dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemenangan yang paling sempurna yang dilakukan oleh Kristus atas kuasa dosa dan iblis adalah tatkala ia bangkit dari maut dan hidup kembali. Kebangkitan dan hidupnya itulah yang menjadi kemenangan bagi kita sebagai para pengikut Kristus atas segala kuasa dosa dan iblis yang sering mencobai kita dalam hidup ini. Karena itulah nas khotbah ini mengarahkan kita untuk jangan ragu-ragu meminta hikmat atau pengertian dari Tuhan Allah. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5, firman Allah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Yang ketiga, karena itu jadilah sebagai prajurit Kristus yang siap berjuang menghadapi segala hal di medan perjuangan. Ayat 4. Tentang hal ini ada 2 ilustrasi lagi disampaikan oleh firman Tuhan yang perlu kita teladani. Yang pertama, seorang olahragawan yang hidup dengan telaten dalam kedisiplinan supaya ia meraih mahkota juara. Yang kedua, seorang petani yang tekun bekerja keras dengan penuh pengharapan akan buah-buah dari tanamannya yang kelak pasti dinikmatinya. Seorang prajurit disebutkan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, sebab ia sudah diperlengkapi untuk pergi sesuai tugasnya. Demikian juga kita sebagai prajurit Kristus, sesungguhnya kita sudah diperlengkapi atau diperbekali dengan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kesehatan, energi, akal sehat, dan bekal firman Tuhan yang menuntun kita hidup dalam kebenaran dan keselamatannya. Bercermin atau meneladani para rasul dan terlebih kepada Yesus Kristus itu sendiri, maka kita pun tidak akan jatuh ke dalam sungut-sungut atau mengeluh saja bila penderitaan kita alami
dalam hidup di dunia ini. Sebab lebih dari kehidupan di dunia ini, Tuhan Yesus sudah berjuang menyediakan kehidupan baru, kehidupan surgawi yang tidak ada penderitaan apapun di dalamnya bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu meneguhkan iman serta menumbuhkan pengharapan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Ada banyak hal yang membuat kami menderita sengsara, kesulitan, kesusahan di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi firman-Mu mengajak kami untuk tetap bertahan sebagai pengikut Yesus Kristus. Rela menderita terlebih karena iman kepada Kristus. Firman-Mu lah yang menjadi penuntun kami, sehingga kami boleh melangkahkan hidup kami. Kami melakukan apa yang baik, yang benar, seturut kehendak-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga, berkatilah setiap usaha pekerjaan, berkatilah setiap rencana masa depan kami. Berkatilah juga warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring sakit. Kiranya Tuhanlah yang menumpangkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka, sehingga mereka lekas sehat, berkumpul dalam sukacita bersama keluarga. Berkatilah seluruh pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu secara virtual ini, dimanapun saudara berada, kami segenap majelis jemaat, para pelayan di gereja, juga para pemusik maupun song leader, serta tim kreativitas dari HKBP Tanjung Priok menyampaikan salam sehat bagi kita, selamat hari Minggu, Horas.